Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mencoba ya untuk kuliah asinkronus. Jadi saya merecord video ini tanpa mengurangi esensi dari pertemuan kita di kelas sebelumnya ya. Saya rasa kita patut untuk mencoba fitur-fitur yang ada dalam Leads ini untuk pemanfaatan lebih lanjut. Nah, di sini video ini akan terbagi menjadi 3 part gitu. Yang pertama kita akan membahas tentang sample accuracy, kemudian yang kedua tentang variability, dan yang terakhir tentang the sample size, formula and assignment terkait dengan tatap muka hari ini. Jadi di tatap muka ke-10 ini kita membahas tentang determining the size of sample atau cara penghitungan jumlah sampel. Sebenarnya berapa sih sampel yang tepat? Oke, baik, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kita membicarakan tentang sample accuracy. Nah, di sini kita coba masuk ke slide berikutnya. Kita dimulai dengan quotes ini. Jadi, making a sample too big wastes resources. Jadi membuat atau menghitung sampel yang jumlahnya terlalu besar itu akan menghabiskan sumber daya. Terlalu banyak uang yang dikeluarkan tapi tidak efektif, istilahnya demikian. Jadi making it too small diminish the value. Jadi kalau sebaliknya ketika kita memutuskan jumlah sampelnya terlalu sedikit, itu juga akan menurunkan value dari findings atau temuan dari sebuah penelitian. Nah, di sini dikatakan sebagai dilema gitu, dan dilema ini bisa resolve atau bisa diatasi only with the effective use of sampling theory. Jadi dilema ini bisa diatasi dengan pemilihan teori yang tepat terkait berapa sih jumlah sampel yang sesuai yang bisa kita pertimbangkan untuk sebuah riset. Kita coba masuk di sini ada sample accuracy ya, terkait akurasi dari sampel. First, yang pertama gitu ya, only a probability sample, hanya probabilitas sampel ya, typically referred to as a random sample, is truly representative the population. Jadi hanya probabilitas sampel yang bisa kita ambil dari random sample itu bisakah mewakili keseluruhan populasi. Yang kedua, the size of the random sample determines the sample's accuracy. Jadi ukuran atau jumlah dari jumlah sampel yang diambil itu dapat mempengaruhi akurasi sebuah sampel. Jadi dikatakan selanjutnya sample accuracy itu mencerminkan how close random sample statistic. Jadi seberapa persis gitu ya random sample statistic. Contohnya percent of yes answer to a particular question is to the value that is the true percent of agreement in the population it is represent. Nah, di sini important point yang perlu diingat adalah bahwa sample method itu penting sekali untuk sample representativeness saat sample size itu digunakan dalam random samples accuracy. Nah, berikutnya ada sample axiom ya. Di sini ada beberapa basic understanding of sample size. Nah, di sini dijelaskan bahwa berapa banyak sampel yang digunakan yang bisa representatif. Nah, itu menjadi sebuah tanda tanya lagi. Berapa nih besarannya gitu yang bisa tidak menjadi bias gitu ya, atau disebut lagi false belief that sample size determines sample representative. Jadi jumlah yang tepat itu berapa? Nah, kemudian yang kedua, marketing researcher harus punya pemahaman yang mendasar gitu ya terkait determinasi gitu, karena sample size ini biasanya menjadi faktor yang major gitu ya. Kemudian konsekuensinya memahami berapa besaran jumlah sampel itu bisa berpengaruh untuk membantu manajer dalam memutuskan seberapa besar resource yang dibutuhkan atau biaya yang dibutuhkan yang harus dikeluarkan terkait dengan jumlah sampel yang tepat itu tadi. Nah, di sini ada 8 axiom ya, 8 axiom terkait random sample size and sample accuracy. Nah, ini bisa dibaca
baca, yang pertama itu the only perfect accurate sample is census. Jadi yang paling akurat itu ya cuman census. Jadi kita menyeluruh gitu ya, harus satu-satu semuanya, yang mana itu terlalu ini ya, memakan sumber daya yang banyak. Kemudian yang kedua, a random sample will always have some inaccuracy. Jadi random sample itu pasti ada inakurasinya. Makanya akan muncul yang namanya margin sample of error atau sample error. Nah, karena pasti ada kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, the larger random sample is the more accurate it, meaning the less sample error it has. Jadi kalau misalkan jumlah sampelnya makin banyak, maka errornya akan makin kecil, idealnya begitu. Nah, kemudian yang keempat, margin of sample error can be calculated with a simple formula and expressed as a percent number. Jadi sample error itu bisa dihitung sebagai persentase. Nah, ini udah biasa ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kelima, you can take any finding in the survey, replicate the survey with a random sample of the same size, and very likely to find the same finding with the percent range of the original sample finding. Jadi bisa aja kita mendapatkan hasil survei gitu ya, yang mana size-nya sama gitu ya, tapi memiliki finding yang berbeda persentase original sampelnya. Nah, kemudian yang keenam, in almost all cases, dalam hampir semua kasus, the margin of sample errors of random sample is independent of the size of population. Jadi terlepas dari jumlah populasinya, itu akan bisa berbeda-beda ya jumlah sample error yang menjadi persentasenya. Nah, yang ketujuh, a random sample size can be a tiny percent of the population size and still have a small margin of sample error. Lagi-lagi masih ada kemungkinan gitu ya sample size error. Dan yang ke-8, the size of random sample depend to client desire accuracy. Jadi sebenarnya berapa sih besaran sample size gitu ya, size random sample tergantung dari keinginan perusahaan itu mau berapa kayak gitu ya. Nah, ini tergantung dari cost collection for the sample size. Jadi kira-kira perusahaan punya besaran dana sebesar berapa kayak gitu. Nah, dan di sini ada gambarnya, relationship between sample size and sample error. Bisa kita lihat ya di sini, kalau margin of sample error dalam jumlah persennya, kemudian sample size-nya yang di bawah gitu. Kalau kita ngomongin jumlah sample size yang di angka 100-an misalkan, nah ini di angka 100-an itu jumlah sample errornya ada di angka 9,8%. Nah, ini mendekati 10% di sini. Nah, begitupun ketika bertambah jumlah sample size-nya, maka margin of sample error-nya akan turun atau semakin kecil. Nah, di sini mulai kelihatan gitu ya, ketika N-nya 1000 dibanding ketika N-nya 2000. Nah, ketika sample size kita 1000, akurasinya itu 3,1%. Ya, margin sample error-nya 3,1%, sedangkan pada saat sample size-nya 2000 itu 2,2% di sini. Nah, jumlahnya selisihnya tipis gitu. Jadi disebut for a sample size of 1000 or more, very little gain in accuracy occurs even with doubling the sample to 200 atau sampai dengan 2000. Jadi selisihnya sangat kecil gitu. Mulai dari 1000 ke atas itu jumlah penurunan errornya itu kecil. Jadi makanya patut banget dipertimbangkan kalau kita mencoba untuk mengalokasikan dana yang jumlahnya besar untuk jumlah sampel yang akan kita pakai. Takutnya terlalu banyak biaya yang muncul. Oke. Nah, di sini. Jadi dari mana sih sample of error itu tadi muncul ini ya? Ini gimana ini menentukannya? Nah, itu ada cara perhitungannya. Jadi sample size error itu kita bukan hanya asal ambil ya, tapi ada perhitungannya. Jadi ini bisa dilihat sample error values and the sample error graph were produced via the fourth axiom
dari aksiom keempat. Margin of sample error can be calculated with a simple formula and expressed as t percent number. Ya, tadi aksioma yang keempat. Nah, di sini rumusnya 1,96 dikali P T per N. Jadi, yes, this formula is simple. N is the size sample. N-nya jumlah sampelnya. Kemudian there is a constant P. Konstan itu tetap 1,96. But what are P and Q? Nah, ini akan dibahas di variability pada video berikutnya. Nah, untuk perhitungan sample size and margin sample of error ada ini tadi ya, perhitungannya. Jadi kalau misalkan umumnya mahasiswa menggunakan sampel size banyak 10, margin of sample error-nya itu pasti 9,8. Demikian, semoga dipahami.